Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa ma kana linnabiyyin an yagulla wa man yaglul bima gola yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nasu innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita masih diberi jatah waktu untuk melaksanakan dalam sebuah hadis ada kalimat gulul. Gulul itu artinya barang khianat. Jadi asalnya itu dari harta rampasan perang. Cuma di waktu itu pada perang Badar kehilangan permadani di rampasan perang itu. Sebagian orang mengatakan bahwa barang tersebut mungkin diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kejadian ini, maka turunlah Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-161. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana linnabiyyin an yagulla. Tidak mungkin bagi seorang nabi berkhianat kepada harta rampasan tersebut. Maksudnya harta rampasan perang. Wa man yaglul bima gola yaumal qiyamah. Barang siapa yang berkhianat kepada rampasan perang tadi, maka dia akan membawa barang yang dikhianati itu pada hari kiamat. Summa tuwaffa kullu nafsin maka sabat. Kemudian akan dibalas setiap jiwa apa yang diusahakannya, setimpal apa yang diusahakannya. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak dianiaya. Untuk sekarang tentunya tidak ada harta rampasan perang. Tetapi kalimat gulul berlaku sampai zaman sekarang. Jadi apa itu gulul? Gulul itu adalah mengambil barang orang lain yang bukan hak-haknya secara diam-diam. Jadi orang lain tidak mengetahui. Jadi lamun dina kas teh mah nyampak eueuh we samiliar. Gitu. Nah. Berlaku di zaman ayeuna sanes harta rampasan deui. Berlaku di zaman sekarang yang namanya gulul itu bisa saja masuk kepada korupsi. Masuk kepada manipulasi, masuk kepada pencurian,
masuk pula kepada membeli barang dilebihi tanpa sepengetahuan penjual. Ihwatu iman rahimakumullah, maka barang-barang tersebut yang diambil tersebut secara gulul tapi belum dikembalikan lagi, maka nanti pada hari kiamat akan menuntut. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yaglul bima gola yaumal qiyamah." Barang siapa yang berkhianat kepada barang curian itu, maka orang tersebut akan membawa barangnya yang dikhianati pada hari kiamat. Lalu ada kalimat korupsi. Biasanya hari korupsi makan lumbatna karena pejabat. Da moal mungkin misalnya supir jajan ka warteg darmaji dahar 5 ngaku hiji, moal mungkin disebut korupsi. Gitu. Tah nu biasana korupsi mah para pejabat. Wayahna eta barang anu diambil teh harus dikembalikan lagi, baru selesai masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita menyorok tanah. Kata Rasulullah, siapapun yang menyorok tanah orang lain walaupun sejengkal, maka nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan kepada lehernya dengan 7 lapis bumi. Itu sejengkal tanah. Ada permasalahan nanti di yaumul kiamah, komo ieu harta korupsi miliaran bahkan triliunan dipertanggungjawabkan. Ini ya punya rakyat. Yang namanya korupsi itu marukan ngarugikan sorangan, di samping merugikan dirinya sendiri, merugikan negara dan juga merugikan rakyat. Bukan hanya itu, Bu. Biasanya kalau menimbun minyak, menimbun beras, menimbun barang-barang makanan itu kelihatan ngajugrug. Tetapi kalau menimbun uang nggak kelihatan, ditimbunnya tiap bank. Tapi kelihatannya nanti mana ini sawareh deui duit. Kalau tidak dikembalikan akan menuntut nanti di akhirat. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Lalu bagaimana harta dapat korupsi itu dibagi-bagikan ke panti jompo, fakir miskin, membantu orang yang lemah, membantu para pedagang? Bisa tidak? Kan sekarang mah banyak kan? Banyak pejabat anu balalage, yatim piatu disantun, orang-orang miskin diberi. Nyari maneh nama atuh 1 miliar, ari batur mah 100.000 gitu bandingan anak. Apakah akan menghapus dosanya? Tidak. Yang akan menghapus dosanya itu apabila hasil curian tersebut dikembalikan lagi. Itu baru selesai daripada dosa. Kenapa? Orang yang bersedekah dengan barang tersebut tidak diterima. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, ya ayuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyib, la yuqbalu illa thayyiban, tidak akan diterima sedekahnya kecuali yang baik. Jadi percuma saja disedekahkan, seharusnya harta tersebut dikembalikan. Tapi ulah asa tepira, tepira piraanan 1 juta, darek turun tina jabatan.
hitung-hitung buburuh we gitunya piraanan 1 juta ke keluarga mohon piraanan langkung saya dimusyawarahkeun ieu uang 1 juta teh kumaha lamun kangge sim kuring eta jujur mending kitu daripada susulumputan. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Dan juga walaupun orang tersebut berjihad di jalan Allah, tetapi kalau dia pernah mencuri, pernah korupsi, pernah mengambil barang yang bukan haknya, tetap dia tidak akan menerima surga. Ini kejadian di zaman Umar bin Khattab bersama Rasulullah. Umar bin Khattab mengatakan, pernah ada kejadian orang yang berjihad di medan perang, dia mati. Banyak orang-orang mengatakan syahid, syahid, syahid. Bahkan sampai disampaikan kepada Rasulullah, orang ini mati dalam keadaan syahid. Cuma Rasulullah mengatakan, orang tersebut tidak mati syahid. Saya melihat orang ini sedang ada di neraka. Mengapa ya Rasulullah? Karena orang ini telah mengambil harta rampasan perang, cuma baju saja, tapi dia akan masuk neraka. Tolong sampaikan Umar, kata Rasulullah, sampaikan dari saya kepada mereka, orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu adalah orang yang beriman. Sampaikan kepada mereka, orang yang berjihad itu adalah orang yang beriman. Karena orang yang beriman benar-benar jihad tidak mungkin akan mengambil barang secara gulung. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Cuma yang namanya punya jabatan itu bukan hanya di pemerintahan, bukan hanya dalam kabinet kementerian, bukan. Jabatan itu bisa jadi dari ormas, bisa jadi dari sebuah lembaga, bisa jadi dari sebuah lembaga sekolah, lembaga universitas atau kampus, bisa jadi. Ada barang inventaris, kembalikan. Ulah dibawa ke imah, pirage kompor gas atulah, kembalikan. Kenapa? Rasul mengatakan, walaupun 1 jarum itu akan dipertanyakan nanti pada hari kiamat. Sebesar jarum, kamu itu sebesar kompor gas 1 juta. Lamun maling 1 juta sabaraha jarum. Jadi asa teu pira. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Perlu kita perhatikan bahwa barang orang lain milik orang lain, barang kita adalah milik kita. Barang orang lain milik orang lain, barang kita adalah milik kita. Harta rampasan anu hilang, aya nu teu aya. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, man paroko ruhul jasadu wa huwa bariun min salasin yadkhulul jannah. Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasad, sedangkan dia bersih daripada 3 perkara, maka dia akan masuk surga. Jadi jelas, kalau kita nanti mati bersih daripada 3 perkara ini, daholal jannah, maka akan masuk surga. Apa itu yang tidak 3 perkara? Pertama, minal kibri, membersihkan dari sifat-sifat kibir, membersihkan dari sifat-sifat tagabur, sombong kepada Allah, sombong kepada manusia, bersihkan itu. Kemudian yang kedua, wal gululi, yaitu gulul seperti yang tadi.
harta yang bukan haknya diambil itu harus dikembalikan. Kemudian yang ketiga adalah wadain dan hutang. Tetap hutang itu harus dikembalikan kepada orang yang meminjamkannya. Kalau kita tidak mampu, dimusyawarahkan. Maka kalau kita punya hutang, tidak ada niat dalam hati, kemudian kita mati, maka pahala kita akan digerogoti dengan hutang tersebut. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, sekarang itu harus hati-hati, Pak. Pinjam 100.000 bisa puluhan juta hutangnya. Sekarang banyak ditawari, Pak. Jelema anu keur cicing moyan oge ditawaran minjem. Cukup ku KTP, ku saha, ku Bank Emok. Bahkan sampai sekarang banyak kasus-kasus yang dihadapi tentang rumah tangga itu akibat Bank Emok, Pak. Kenapa? Pinjam uang tanpa sepengetahuan suami. Lebih baik kita lawan, Pak. Ini adalah ilegal. Dan anu legal mah, Pak, suami istri nanda tangan, pakai kakak, pakai surat nikah gitu kan, pakai KTP dua nana. Ya mah cukup KTP, bari jeung KTP na teu asli-asli acan.